Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Notariat TV yang dipersembahkan oleh Magister Kenotariatan Unisula. Hai, saya Firda. Di sini kita akan membahas mengenai cara pendirian dan problematika sebuah yayasan. Nah, pada kesempatan perdana kali ini, kita akan kedatangan tamu spesial. Beliau adalah salah satu dosen Magister Kenotariatan Unisula. Beliau juga salah satu notaris dan juga PPAT senior di Kota Semarang. Beliau adalah Bapak Dr. Muhammad Hafiz, SH, SPN, MKN, yang juga merupakan dosen di Undip dan juga Untak Semarang. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Pengda ini dan juga IPAT Semarang. Nah, beberapa buku yang pernah beliau tulis tentang yayasan, yaitu yang pertama, Yayasan Memahami Pendirian, Perubahan Pembubaran Yayasan, sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kedua, Q&A, Masalah dan Solusi Praktis dengan contoh aktanya. Yang ketiga adalah contoh-contoh akta yayasan, selain pendirian baru. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sambut beliau. Assalamualaikum, Dr. Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Dokter? Alhamdulillah sehat-sehat. Oke, baik. Terima kasih sudah datang untuk di acara podcast perdana kita ya, Pak ya. Ya. Kita akan membahas mengenai cara-cara pendirian yayasan nih, Pak. Boleh. Nah, kalau untuk cara pendirian yayasan sendiri bagaimana sih, Pak? Ya, jadi begini. Berbicara yayasan ini suatu bicara tentang masa lalu dan masa sekarang. Yayasan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan sekarang pun masih berjalan. Ya, yang perlu diingat pada saat mendirikan yayasan itu kita harus tahu siapa para pendiri daripada yayasan. Yayasan itu bisa didirikan oleh perorangan maupun oleh badan hukum. Ya. Bahkan warga negara asing pun boleh mendirikan suatu yayasan. Tetapi ada beberapa persyaratan yang membedakan antara yayasan yang didirikan oleh orang asing maupun oleh warga negara Indonesia. Kalau didirikan oleh pure murni warga negara Indonesia adalah modalnya adalah hanya 10 juta. 10 juta ini yang mereka pisahkan dari harta kekayaan daripada yayasan. Jadi para pendiri memisahkan hartanya mencapai angka 10 juta, mereka sepakat untuk mendirikan daripada yayasan. Yang jadi masalah apa? Kadang-kadang masyarakat itu belum tahu apakah uang yang 10 juta kemudian yayasan ini menjadi besar, kemudian dia bisa menerima hak bagiannya atau tidak. Ini yang jadi masalah. Begitu mereka mendirikan yayasan dengan modal 10 juta, misalnya sekarang asetnya mencapai sekian miliar gitu ya, para pendiri ini tidak punya hak apapun ya, terhadap kekayaan yayasan itu. Jadi mereka dengan mendirikan, dengan memodalkan 10 juta ini adalah sudah berdiri dan yayasan ini adalah milik masyarakat. Jadi mereka tidak ada hak untuk meminta kembali. Sama dengan bagaimana kalau yang mendirikan orang asing. Orang asing bersama-sama dengan orang Indonesia boleh mendirikan suatu yayasan dengan modal 100 juta rupiah. Ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa para pendiri daripada yayasan tidak mungkin akan bisa dirubah. Ini harus dimengerti oleh masyarakat. Apakah boleh seorang pendiri yayasan suatu saat akan diganti? Tidak. Di dalam yayasan ada namanya badan pendiri, ada badan pembina, ada badan pengawas, maupun badan pengurus. Badan pembina, pengawas, pengurus itu bisa diganti. Tetapi badan pendiri yang tidak mungkin diganti. Kita tahulah, proklamator kita adalah Soekarno-Hatta. Pendiri daripada Nahdlatul Ulama adalah Hasyim Asy'ari. Pendiri dari Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Termasuk pendiri dari Sultan Agung. Ini siapa? Itu ada di dalam aktanya dan itu tidak mungkin akan dirubah. Ya, gitu. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Yes. Nah, kalau untuk yayasan sendiri nih Pak, tadi kan Bapak sampaikan bahwasanya modalnya itu sekitar 10 juta ya Pak untuk warga negara Indonesia. Betul. Untuk memperbesar asetnya itu gimana Pak caranya Pak? Nah, jadi begini, kalau yayasan tadi modal 10 juta, ya harus kita ingat, yayasan itu ada kemajemukan. Ada yang bersifat religi, ada yang kemajemukan. Kalau yang bersifat religi, misalnya yayasan keagamaan bidang Islam, maka harta itu bisa ditambah berdasarkan infak, sedekah, dan wakaf. Tetapi kalau yayasan itu bergerak bidang umum atau yayasan non-Islam,
maka kata wakaf itu tidak memungkinkan lagi. Oke. Ya, jadi harus dibedakan yayasan ini keagamaan atau umum. Ya. Baik. Kalau keagamaan agama Islam boleh memperbesar kekayaannya mendapatkan secara wakaf. Itu salah satu yang membedakan dengan yayasan-yayasan yang lain. Oke. Ya. Baik Pak. Kalau untuk yayasan sendiri nih Pak, bisa nggak sih diwaris sebenarnya Pak? Nah, ini nih yang jadi problem lagi di masyarakat. Oh gitu ya Pak. Ya. Jadi merasa itu bapak saya dulu yang mendirikan, saya sebagai ahli warisnya saya akan menggantikan. Iya biasanya begitu nih Pak. Ya nggak bisa. Jadi misalnya saya mendirikan yayasan, saya jadi pengurus, kemudian saya meninggal. Apakah anak saya akan menjadi pengurus? Belum tentu. Karena yang mengangkat pengurus itu adalah badan pembina. Oke. Ya, jadi anak saya, cucu saya, atau mantu saya, atau istri saya nggak mungkin. Tergantung pada badan pembina. Jadi yang salah dikaprah di masyarakat itu begini. Kalau saya sudah mendirikan yayasan, besok yang jadi pengurus itu saya dan anak keturunan, nggak bisa. Mereka sudah mendirikan, sudah sah, sudah berdiri dengan aktenya, kemudian kewenangan tertinggi di badan pembina. Nah, badan pembina ini siapa yang akan mau mengangkat? Terserah badan pembina. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Ya. Nah, untuk menentukan nama sebuah yayasan sendiri nih Pak, Ya. syaratnya apa aja? Jadi begini, kalau untuk menentukan nama yayasan, ya, pertama kali mereka harus datang ke notaris untuk membuat akta yayasan. Mereka datang kepada notaris, Pak, Ibu notaris, saya mau mendirikan yayasan. Mestinya notaris akan ditanya, nama yayasannya apa? Ya. Kemudian siapa para pendirinya? Kemudian maksud dan tujuannya apa? Modalnya berapa? Susunan badan pembina siapa? Pengurus siapa? Pengawas siapa? Nah, nama ini oleh notaris akan dimintakan persetujuan ke Kementerian Hukum dan HAM. Apakah nama ini boleh dipakai atau tidak? Karena pada dasarnya yayasan itu di Indonesia satu nama yayasan hanya satu, tidak boleh ada yang sama. Oke. Ya, itu aja yang membedakan yayasan dengan yang lain. Berarti pengesahannya? Di Kementerian Hukum dan HAM. Oh baik. Jadi nanti begitu namanya disetujui oleh Kementerian Hukum dan HAM, para pihak kita undang di notaris, gitu ya, untuk menandatangani akte. Begitu aktenya jadi, oleh notaris akan didaftarkan secara online ke Kementerian Hukum dan HAM, dan begitu selesai SK-nya, nah itulah sebagai badan hukum. Oke, baik Bapak. Nah, untuk pendirian yayasan sendiri nih Pak, Ya. untuk maksud dan tujuannya itu sebenarnya apa sih Pak? Nah, dalam yayasan ada tiga, ada sosial, kemanusiaan, keagamaan. Ya. Kita harus hati-hati ke dalam bidang keagamaan. Kalau itu memang para pendiri dan para pengurusnya itu adalah satu agama, boleh. Tetapi kalau para pendiri dan para pengurusnya itu lain agama, tolong bidang keagamaannya dihilangkan. Karena kami pernah menemukan suatu yayasan, para pendiri maupun pengurusnya lain agama, ada kegiatan keagamaannya, akhirnya apa di yayasan ini? Jadi ribut. Satu pihak, saya akan menjalankan kegiatan bidang A. Nah, agama bidang A kan? Ya. Satu pihak yang B dan saya nggak mau ini. Nah, kan jadi masalah. Jadi konflik ya? Iya, jadi konflik. Kalau baiknya adalah nanti masyarakat maupun notaris, kalau satu agama, bolehlah masukkan sosial, kemanusiaan, keagamaan. Tetapi kalau kemajemukan, keagamaannya dihilangkan. Cukup sosial dan kemanusiaan. Baik, luar biasa. Ya. Supaya tidak ada konflik di dalamnya. Iya, jangan sampai nanti ya kita sebagai notaris misalnya membuat tiba-tiba di kemudian hari ada masalah. Iya, Ya. baik Pak. Untuk strukturnya nih, apa saja nih Pak yang ada di yayasan? Ya, kalau tadi para pendiri sudah sepakat mendirikan yayasan, kemudian di dalam aktenya sudah diangkat sebagai badan pembina siapa, badan pengurus siapa, badan pengawas siapa. Pendiri boleh merangkap sebagai badan pembina, boleh. Oke. Tetapi badan pembina tidak boleh merangkap sebagai pengurus maupun pengawas. Ya. Di dalam yayasan dikenal dan namanya badan pembina, ada badan pengurus maupun badan pengawas. Kekuasaan tertinggi di dalam yayasan ada di badan pembina. Ya. Jadi pengurus pengawas bisa diangkat oleh badan pembina dan bisa diberhentikan. Makanya kalau kita biasa dengan klien kaitannya dengan yayasan, saya sambil guyon, badan pengurus, badan pengawas, jangan macam-macam dengan badan pembina. Karena hari ini diangkat, besok diberhentikan ya Pak? Bisa. Hari ini rapat misalnya, hari ini Senin, besok Selasa badan pembina rapat lagi memberhentikan, boleh. Baik, Jadi baik. kewenangan tertinggi di badan pembina. Dan badan pembina
sekarang ini kan ada juga yang tanpa batas waktu. Ya, masa jabatannya tergantung daripada keputusan rapat badan pembina siapa yang akan diberhentikan kapan. Tetapi perlu diketahui, badan pengurus, badan pengawas masa jabatannya adalah 5 tahun. Dan itu dapat diperpanjang lagi oleh badan pembina. Untuk syarat khususnya gimana Pak? Agar bisa menjadi salah satu di struktur tersebut. Ya, bagaimana syaratnya? Apakah saya mau jadi pengurus, jadi pengawas, itu tergantung daripada badan pembina. Jadi misalnya, saya mengangkat Mbak nih, saya angkat jadi pengurus karena punya skill bagus, saya angkat boleh, nggak ada masalah. Ya. Tetapi sekali lagi kewenangan ada di badan pembina. Tentunya badan pembina pada saat mengangkat, mestinya akan tahu track recordnya siapa pengurus, siapa pengawas. Oke, baik. Nah, tapi bagaimana jika ada sebuah yayasan yang masa jabatan kepengurusannya itu sudah berakhir, Pak? Ya, bagaimana kalau masa jabatan pengurus itu sudah berakhir, pengawasnya, misalnya kan gitu. Ini mestinya kewenangan badan pembina. Badan pembina harus segera melaksanakan rapat untuk, ya sekali lagi, untuk mengangkat badan pengurus. Ya, karena apa? Misalnya begini. Badan pengurus berakhir tanggal 1 Februari. Sekarang sudah tanggal sekian. Maka ini yayasannya tidak ada kepengurusan vakum. Nah, tugas daripada badan pembina untuk mengangkat pengurus yang baru. Baik itu kepada pengawas. Begitu juga dengan pengawas. Kan ada masa jabatannya yaitu 5 tahun. Ya, gitu. Berarti akankah lebih baik setelah selesai langsung diangkat ulang ya Pak ya untuk pengurusnya ya Pak ya? Ya, tergantung badan pembina. Apakah mengangkat ulang yang bersangkutan atau mengangkat pihak lain. Oh, baik. Tapi lebih baik ya, sebelum masa berakhir, itulah yang harus segera diadakan. Ya, misalnya berakhir tanggal 1 Maret gitu ya. Kita tanggal 25 Maret, kita rapat, badan pembina, rapat memutuskan mengangkat siapa, terhitung sejak kapan. Biar Pak, tidak ada kekosongan itu. Ya, paham Pak. Pak, kalau misalnya ada kasus nih Pak, pembina, pengurus dan pengawas nih Pak meninggal dunia. Nah, ini gimana nih Pak? Sangat menarik ini. Bagaimana kalau badan pembina, badan pengurus, badan pengawas? Ada satu kasus yang sangat menarik. Yayasan ini mengelola makam. Iya, betul. Siapa yang mengurus? Iya. Itu nih Pak pertanyaannya Pak. Nah, ini. Siapa yang mengurus? Ya itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan makam itu. Jadi misalnya mohon maaf, tukang kuburnya ada. Kan dia berkepentingan dengan makam kan? Ahli warisnya yang dimakamkan di situ kan berkepentingan juga kan? Nah, mereka rame-rame rapat membentuk kepengurusan yang baru. Menyusun daripada badan pembinaan siapa, badan pengurusnya siapa, badan pengawasnya siapa. Begitu juga dengan sekolahan misalnya. Yayasan ini bergerak bidang sekolahan, bidang pendidikan. Ya. Ternyata, ya mohon maaf, badan pembina, badan pengurus, badan pengawas hilang semua. Apa yang harus dilakukan? Guru, kepala sekolah, maupun orang tua murid daripada lembaga pendidikan itu kumpul jadi satu, membentuk, bukan membentuk, ya rapat untuk meneruskan daripada kegiatan yayasan itu. Karena apa? Pada prinsipnya pihak-pihak yang berkepentingan dengan yayasan itulah yang akan meneruskan daripada yayasan. Kalau ternyata badan pembina, badan pengurus maupun badan pengawas. Itu pernah kami lakukan. Jadi kasusnya lucu. Makam meninggal semua. Apa yang harus kita lakukan? Nah, panggil aja tukang gali kuburnya. Loh, tukang gali kuburnya malah, "Loh Pak, saya mau jadikan apa? Bapak kan yang berkepentingan dengan makam ini kan?" Oh ya sudah. Saya malah penjaga makam dan penggali kubur ini saya sepakat dengan apa namanya para ahli warisnya yang di makam di situ jadikan badan pembina. Kan luar biasa. Padahal mohon maaf, jabatannya tukang gali kubur, yang dimakamkan di situ ada yang doktor dan lain sebagainya kan ahli warisnya. Sudah, saya menghargai mereka. Baik Bapak. Jadi walaupun di luar dari kepengurusan, asalkan berkepentingan bisa untuk melanjutkan ya Pak ya? Asal badan pembina, badan pengurus, badan pengawas meninggal dunia. Cuman kan ini, sekarang kan hati-hati di kalangan notaris. Bagaimana mengamankan notaris gitu ya? Iya. Nah, biasanya akan diminta, tolong dong pernyataan daripada badan pembina, pada ahli waris misalnya.
badan pembina, badan pengurus, badan pengawas yang membuatkan pernyataan yang intinya apa? Apakah bersedia untuk meneruskan atau tidak? Kalau dia sudah buat pernyataan, saya tidak akan meneruskan, ya sudah aman. Ya, walaupun kadang-kadang ya mohon maaf, tanpa pernyataan pun mestinya jalan. Tapi kadang-kadang masyarakat kita itu sok usil gitu. Langsung gugat, ini kan saya ahli warisnya. Nggak bisa yayasan di ahli waris. Bahkan mohon maaf, ada juga yayasan yang kekayaannya besar, ya. Tadi saya menyinggung tadi, kekayaan besar. Orang keluar dari yayasan, dari pendiri, saya kan keluar dari pendiri. Iya. Saya minta hak bagian saya. Nggak bisa. Dengan tadi 10 juta, mereka sudah. Sama dengan ini. Pendirinya kan bapak saya, kekayaannya luar biasa, saya sebagai ahli waris, saya minta hak bagian. Nggak bisa. Oke, baik Bapak. Nah, kalau misalnya nih ada sebuah yayasan yang sudah didirikan lama nih Pak, ya. Kepengurusannya masih ada, tetapi belum bisa disetarakan dengan undang-undang nih Pak. Ya. Itu bagaimana Pak ya? Ini yang kadang-kadang salah kaprah juga. Jadi ada yayasan lama belum disesuaikan dengan undang-undang. Apa yang harus dilakukan? Tuh. Ada rekan-rekan kami yang tiba-tiba membuat yayasan baru, nggak nyambung. Kan berarti terputus. Ya. Silakan ya, misalnya Yayasan Abadi Sejahtera misalnya, ya sudah vakum gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Mereka yang ada di dalam yayasan itu bisa datang ke notaris, sampaikan bahwa Yayasan Abadi Sejahtera ini dulu sudah berdiri, sudah didaftarkan ke pengadilan, kemudian punya kegiatan. Minta kepada notaris sekarang karena ini belum didaftarkan dan ini sudah expired ya. Apa yang harus dilakukan? Yaitu mereka semuanya yang di dalam yayasan itu ada badan, misalnya kalau dulu dikenal namanya pengawas atau penasehat atau pengurus, sama-sama datang ke notaris. Nanti oleh notaris akan dibuatkan suatu akte yang kaitannya untuk menyambung daripada yayasan itu. Oh. Ya, jadi misalnya pendirian yayasan baru, tetapi di dalam premisnya, ya, di dalam premis aktenya akan diuraikan bahwa yayasan ini yayasan yang lama telah didirikan dan sebagainya, dan sampai saat ini belum disesuaikan, dan dalam rangka untuk melanjutkan kegiatan, maka sepakat mendirikan yayasan yang baru bernama ini. Yayasan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari yayasan lama. Jadi ada kesinambungannya. Tapi kadang-kadang enggak, dibuat baru. Itu yang salah. Kan dibuat baru kan nggak ada hubungannya. Karena tadi di dalam premisnya nggak ada. Oke, ya. Berarti alangkah baiknya ada urut-urutannya gitu ya Pak ya, iya, supaya narik nih gitu ya. Iya, jadi di dalam premisnya harus diuraikan. Ya. Kapan yayasan yang lama misalnya berdiri tahun 60, dirubah tahun 70, tahun 80, diuraikan semuanya. Kapan tahun 60 didaftarkan pengadilan, terus dirubah, kemudian terakhir itu siapa susunan badan pengurusnya, dan dalam rangka untuk melanjutkan daripada kegiatan yayasan, maka dengan ini mendirikan. Dan pendirian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan daripada yayasan yang lama. Yang sebelumnya. Ya, jadi ada kesinambungan. Ya, jadi kadang-kadang datang notaris buat akte baru aja, ya kan terputus. Yang jadi masalah kan gini. Bagaimana kalau ini lembaga pendidikan? Oke. Ini kan nggak nyambung. Dikeluarkan yang ini mengajukan lagi ke di instansi lain. Loh, kan berarti baru. Betul. Nah, apalagi nanti kalau kepemilikan sertifikat, ini kan baru, berarti harus ada peralihan. Nah, bayar pajak lagi, kan kasihan. Siap Bapak. Ya. Pak, kalau tadi itu kan kalau kepengurusannya ada nih Pak. Ya. Kalau ini pertanyaannya, jika kepengurusannya tidak ada, jadi perlu disesuaikannya yang gimana Pak? Jadi gini, bagaimana kalau kepengurusan nggak ada? Nggak ada sama sekali misalnya. Iya. Ya, tapi kan ada pihak-pihak yang berkepentingan. Siap. Ya, misalnya ada sekolahnya. Ya seperti tadi, sekolahnya itu dari gurunya, dari orang tua muridnya bisa. Ya. Dan untuk semuanya aja. Kalau bisa di dalam badan pembina itu jangan seorang diri. Karena seorang diri nanti single fighter kekuasaannya absolut loh. Hari ini saya angkat, hari ini saya berhentikan. Kalau bisa adalah di badan pembina itu ada ganjil gitu. Jadi kalau rapat misalnya kan sah mengambil keputusan yaitu setengah tambah 1. Betul. Jadi kalau 5 harus 3. Siap, oke. Berarti alangkah baiknya untuk badan pembina 3 ya Pak ya, atau ganjil. Minimal 3, 5, 7. Ya,
Oke, Pak. Nah, kalau untuk yayasan sendiri nih, Pak, boleh nggak sih dia itu punya saham kepemilikan PT? Oh, ya, apakah boleh yayasan memiliki saham di dalam satu PT? Kalau kita bicara PT, PT itu bisa didirikan oleh person dan badan hukum. Yayasan yang sudah berbadan hukum boleh memiliki saham di dalam satu PT, boleh mendirikan. Asal saham yang distorkan maksimal adalah 25% dari kekayaan yayasan. Maksimal. Okay. Maksimal 25% dari kekayaan yayasan. Dari kekayaan yayasan. Yang kedua, pengurus sebelum mendirikan suatu PT harus ada persetujuan daripada rapat badan pembina. Jadi rapat badan pembina dulu, nanti rapat badan pembina menyetujui kepada pengurus untuk mendirikan suatu badan hukum, yaitu suatu PT. Nah, bagaimana kan PT minimal didirikan oleh 2 orang, betul. Ya kan? Satu, misalnya yayasan pemegang sahamnya 99,9%, bisa. Yang satu lembar saham, misalnya direkturnya, yang penting kan 2, ya 2 subjek hukum supaya memegang saham, suatu saham di suatu PT kan, berarti yayasan ini bisa. Yang kedua, organ di dalam yayasan, ya sekali lagi organ di dalam yayasan tidak boleh menjabat sebagai direksi maupun komisaris. Oke. Ya, jadi kalau badan pembina di sini atau badan pengurus jadi direktur nggak boleh. Ya. Siapa? Itu. Jadi boleh yayasan untuk bagaimana mencari profit. Ya lah ini nih. Yayasan itu sebenarnya nyawa itunya untuk sosial, bukan untuk profit. Bukan untuk profit. Nah, caranya untuk profit mendirikan pemegang saham. Oke, nah kalau untuk yayasan yang belum disesuaikan dengan undang-undang nih Pak, padahal yayasan itu mempunyai sekolah, ya, atau mungkin yayasan lainnya lah, itu bagaimana ya. Pak? Jadi begini, ini kadang-kadang salah kaprah lagi begini. Kalau masa jabatan kepengurusan yayasan sudah berakhir, ya, maka dia tidak boleh mengangkat kepala sekolah misalnya. Yang jadi di tengah masyarakat itu apa? Masa jabatan sudah berakhir, misalnya berakhir tahun 2023 awal. Sampai hari ini belum ada rapat badan pembina. Sekarang mengangkat kepala sekolah, pengurus yayasan kan. Yang jadi masalah apa? Kepala sekolah mana datangnya ijazah. Padahal kita tahu bahwa lembaga pendidikan boleh diselenggarakan oleh yayasan yang berbadan hukum. Berbadan hukum itu dalam artian begini, segala perubahan dan lain sebagainya harus dilaporkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau pengurusnya belum diangkat, maka dia kan tidak berwenang. Lah, mengangkat kepala sekolah, pengurus ini kan tidak berwenang nih. Mengangkat kepala sekolah, berarti kepala sekolah kan nggak berwenang juga. Iya. Bagaimana kalau kepala sekolah yang menandatangani ijazah? Nah, jadi masalah kan? Jadi masalah ya Pak ya? Iya. Oke. Jadi alangkah baiknya harus disesuaikan dulu nih Pak. Iya, kalau sebaiknya sebelum masa jabatan berakhir, diangkatlah pengurus dan diberikan kewenangan. Oke, siap. Pak Hafiz, kalau dari semua materi yang kita bahas tadi mengenai pendirian yayasan, itu kan sebenarnya WNA juga boleh ya Pak? Boleh. Nah, ketentuan-ketentuan itu juga berlaku untuk WNA yang tadi kita bahas? Iya, sama. Jadi kalau ya, WNA misalnya, ya WNA boleh mendirikan yayasan asal dengan warga negara Indonesia dengan modal minimal 100 juta. Ini yang jadi salah kaprah bagi WNA. Mereka merasa kalau saya mendirikan yayasan nanti akan mencari profit. Ya, saya pernah kedatangan tamu, Pak, saya mau mendirikan yayasan karena bidang pendidikan. Saya bilang, ada 100 juta, oke setuju. Tapi nanti kan saya dapat keuntungan, nggak bisa keuntungannya akan dibagi, nggak bisa. Dari keuntungan itu saya akan minta, nggak bisa. Keuntungan itu adalah yayasan. Dan saya sampaikan, Anda sebagai pendiri kan? Ya. Pendiri, Anda sebagai pembina, Anda tidak boleh menerima gaji. Oke. Jadi badan pembina, badan pengurus, badan pengawas yang terafiliasi dengan yayasan tidak boleh menerima gaji. Jadi kalau di awal konsepnya udah mau cari untung, mending nggak usah ya Pak ya? Ya kalau mau cari untung, bikinlah VT. Ini yang salah kaprah. Jadi karena mungkin di bidang pendidikan itu kan di situ hanya perkumpulan maupun yayasan. Mereka merasa kalau saya mendirikan yayasan, keuntungannya saya ambil. Nggak bisa. Kalau sudah mau bergerak yayasan, ya sudah yayasan sosial.
Tapi ya masyarakat Indonesia kan pintar-pintar juga. Saya tidak dapat gaji, tapi saya dapat sesuatu gitu. Misalnya uang transport. Kemarin saya ditanya, Pak Hafid, kalau uang transport, saya tanya, Anda tinggal di mana? Semarang? Kalau transport ya yang wajar. Masa transport 1 bulan 20 juta, wajar nggak? Saya bilang. Iya. Oke, berarti harus disesuaikan ya Pak ya? Iya, kalau transport di Semarang Gojek hanya 100.000, kalau 1 bulan hanya 3 juta kan? Iya, betul sekali. Baik Pak Hafiz. Jadi selama Bapak sebagai notaris senior di Semarang nih Pak, banyak sekali kasus mengenai yayasan ya Pak ya? Oh, kalau kasus yayasan luar biasa. Oh, luar biasa. Jadi mohon maaf, kadang-kadang mereka kan minta begini, Pak Hafid tolong dong saya buatkan akta yayasan yang khusus gitu. Yang khusus nih Pak? Yang khusus. Ini kebetulan satu pondok itu ya, dia membuat, karena ini yayasan keluarga. Jadi kan yayasan boleh didirikan 1 orang, 2 orang boleh. Yang mendirikanlah suami istri. Loh, kenapa mau yang khusus? Saya buat satu terobosan. Apa? Mereka pokoknya yang unik ya, yang di luar kebiasaan. Saya cantumkan di satu klausula di dalam yayasan itu, syarat daripada pembina anak keturunan dari istri pertama. Karena apa? Ternyata mereka itu punya, suaminya ini punya istri lebih dari 1. Oh gitu. Jadi kapanpun nanti dari pembina itu adalah anak dari istri yang pertama. Keturunan dari anak Nah, dari istri yang pertama. Turunan ke bawah. Ini kan khusus nih. Tapi sebenarnya di luar ketentuan itu bebas Pak aturannya? Boleh. Kan tergantung badan pembina. Betul. Badan pembina mengangkat siapapun boleh. Boleh. Ya, ini khusus. Tapi ada juga yang apa ya? Sangat mungkin menggelitik juga. Saya di dalam satu yayasan begini. Yayasan itu adalah didirikan mereka. Badan pembinanya ada 9 orang, ya 9 orang, 3 orang sudah meninggal, tinggal 6. Ya, apa yang terjadi? Mereka mau rapat 6, kan tinggal di anggaran dasar setengah tambah 1, maka harus 4 kan? Pak, Bapak kan nggak rapat, Pak Hafid, saya tidak bisa memenuhi quorum. Kalau nggak bisa memenuhi quorum apa? Nggak bisa memenuhi quorum kan Bapak tinggal ber-6, nggak bisa. Loh kenapa? Karena 6 ini 3 orang kelompok A, 3 orang kelompok B. Nah, jadi masalah kan? Iya. Ya sudahlah Bapak, nggak usah begitulah. Hari ini yang mimpin kelompok A, hari ini kelompok B. Boleh kan? Boleh dibagi ya Pak? Ya, saya tawarkan. Bagaimana kalau rapat gabungan? Karena tadi di badan pembina kan nggak bisa kan gabungan. Mereka malah marahin saya. Pak Hafid nggak netral. Loh kok nggak netral gimana? Karena kalau rapat gabungan, maka yang dominan kelompok A. Nah saya bilang, Pak mohon maaf, kami itu kan nggak tahu Bapak. Saya baru ketemu Bapak hari ini. Nggak bisa kayak gini. Ya sudah silakan aja. Bapak maju ke pengadilan nggak mau malu, karena muridnya banyak. Oke. Ya, itulah dinamikanya di dalam satu yayasan. Baik, luar biasa ya Bapak nih. Banyak sekali pengalamannya tentang seluk-beluk yayasan, problematikanya juga banyak gitu ya Pak ya. Bahkan buku-buku yang sudah Bapak tulis juga banyak mengenai yayasan ya Pak ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat buku itu. Amin. Jadi kalau saya boleh tarik kesimpulan nih Pak, untuk pendirian yayasan sendiri, baik itu WNI atau WNA itu diperlakukan sama kecuali modalnya ya Pak ya. Betul. Kecuali modalnya, dan kemudian tujuan utama dari pendirian yayasan bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk sosial. Betul. Jadi kalau mau cari keuntungan jangan pernah bikin yayasan ya Pak. Betul. Oke. Kalau keuntungan bikinlah PT. Bikinlah PT. Atau koperasi untuk kebersamaan. Baik. Terima kasih Pak Hafiz untuk bincang-bincangnya pada kesempatan hari ini. Oke, teman-teman, sahabat notariat yang ada di rumah, terima kasih telah bergabung bersama kita di podcast perdana Magister Kenotariatan Unisula dengan tema pendirian dan juga problematika mengenai yayasan. Ayo subscribe, like, serta bagikan channel ini ke rekan dan kerabat tercinta agar sahabat notariat tidak ketinggalan topik menarik berikutnya. Saya Firda, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.